Selamat siang teman-teman. Jadi perkenalkan, nama aku Join Valentino Tampu Bolon, NPM 20 dari Teknik Informatika 2019. Jadi hari ini aku akan menjelaskan tentang Creative Commons License, yaitu lisensi kreativitas. Nanti mungkin kita singkat aja jadi CC Commons, CC License untuk berikutnya karena mungkin untuk mempersingkat aja. Nah, yang pertama, apa sih arti dari sisi lisensi ini? Sisi lisensi adalah sebuah lisensi copyright agar karya atau suatu pekerjaan dapat dibagikan dan dipakai oleh publik. Jadi semua orang dapat menggunakannya dan dapat melihatnya. Nah, walaupun kita dapat berjelajah dengan bebas di internet, bukan berarti kita dapat asal mengambil karya-karya orang lain. Misal kita lagi di Google, kita asal mengambil sebuah gambar yang merupakan karya dari orang lain. Kita perlu cari tahu apakah gambar tersebut memiliki sisi lisens atau tidak. Nah, yang kedua, 3 cara untuk mengetahui apakah sebuah karya itu memiliki sisi lisens atau enggak. Pertama itu ada icon, biasanya ada tulisan sisi atau CC dengan lingkaran yang dilingkarin, CC yang dilingkarin itu biasanya terletak di bagian bawah karya tersebut. Yang kedua teks, biasanya ada tulisan CC by atau credit by, blank blanknya itu diisi oleh kreatornya, nama kreatornya. Biasanya sama juga terletak di pojok bawah. Dan juga yang ketiga ada overall license. Overall license ini maksudnya lisensi untuk semua karya dalam satu website. Jadi ketika ada satu website berisi karya-karya orang lain, karya-karya tersebut diwakilkan dengan satu sisi lisensi yang ada pada website tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari copyright ini atau sisi lisensi ini? Jadi setiap kita melakukan atau seorang kreator membuat karya atau pekerjaan, kreator tersebut bebas untuk mau memberikan izin kepada orang lain atau tidak untuk karyanya tersebut bisa digunakan orang lain, entah itu diedit ataupun diupgrade ataupun ya cuman dipampangkan aja atau disebarluaskan saja. Itu terserah dari kreatornya untuk memberikan izin. Nah, sisi ini menjadi alternatif untuk memberikan izin kepada karya agar dapat dibebaskan atau dipublikasikan secara bebas dan digunakan oleh khalayak ramai. Kemudian sisi lisensi itu terdiri dari beberapa tipe. Yang pertama itu ada Creative Commons Zero. Mungkin ini gambarnya aku pindah ke atas dulu supaya teman-teman bisa kelihatan. Yang pertama ada Creative Commons Zero dengan logo zero atau 0 dengan kode zero. Apa sih ini? Ini yang pertama, kita ketika menggunakan karya tersebut tidak perlu menampilkan atau memaparkan kreatornya atau penciptanya. Yang kedua, karya tersebut bisa kita remix atau kita rubah-rubah, terserah kita sesuai ide kita. Dan ketiga, karya yang telah kita rubah-rubah tadi dapat kita perjualbelikan. Kemudian kedua ada Creative Commons Attribution dengan kode orang, dengan tulisan dengan kodenya by. Di sini yang pertama kita harus menampilkan atau memaparkan nama dari kreatornya. Yang kedua, pekerjaannya bisa kita rubah-rubah dan hasil pekerjaannya juga dapat kita jual. Yang ketiga itu ada Creative Commons Attribution No Derived. Dengan logonya itu tanda sama dengan dan kodenya itu ND. Maksudnya di sini yang pertama kita harus memaparkan nama dari kreatornya atau pencipta karya tersebut. Yang kedua kita nggak bisa atau tidak boleh mengubah-ubah atau mengedit karya originalnya. Hanya bisa digunakan dengan karya originalnya dan juga karyanya dapat kita jual. Jadi ketika kita membuat sesuatu PPT misalnya kita menggunakan karya dari orang lain, kita hanya dan memiliki lisensi ini non derived ini,
kita hanya boleh menggunakannya dengan karya originalnya. Kita nggak bisa merubah-rubahnya. Yang keempat ada Creative Commons Attribution Share Alike dengan logonya looping itu tanda looping gitu dengan kode SA. Yang dimaksud dari sini adalah pertama kita harus memberikan nama dari penciptanya atau kreatornya. Yang kedua kita bisa merubah-rubah. Tapi ketika kita rubah, setelah kita rubah, kita juga harus memberikan lisensi yang sama pada hasil pekerjaan kita itu, yang menggunakan karya orang lain tadi. Yang ketiga, pekerjaan kita tadi dapat kita jual. Yang kelima itu ada Creative Commons Attribution Non-Commercial. Dari namanya sendiri kita sudah tahu itu non-komersial ya, bukan untuk dimasukkan ke dalam dunia bisnis, yaitu memiliki logo tanda dolar yang disilang dan kodenya NC. Yang pertama dimaksud kita harus memaparkan syaratnya itu pertama kita harus memaparkan nama kreatornya, yang kedua kita dapat merubahnya, tetapi hasil dari perubahan kita itu tidak bisa kita perjualbelikan atau kita jadikan bisnis. Nah, yang berikutnya bagaimana sih cara kita mendapatkan sisi lisensi ini? Ada suatu website yang namanya Creative Commons License Chooser. Jadi ketika kita memiliki suatu karya, kita dapat menggunakan website ini untuk membantu kita memilih lisensi sisi yang cocok ataupun langsung menampilkan sisi common license-nya di bagian bawah karya kita nantinya. Nah, mungkin ini sedikit pengetahuan aja. Kalau misalnya kita sudah menerapkan sisi lisensi kepada suatu karya, sisi lisensi itu nggak bisa dirubah ataupun ditarik kembali. Jadi sudah fix hukumnya. Jadi ketika kita sudah membuatnya, kita nggak bisa merubah-rubah lagi. Terus ada saran kedua, yaitu ketika kita selesai melakukan pekerjaan atau karya, buat saja atau tampilkan saja, paparkan saja nama kita dan juga sisi lisensinya di karya kita tersebut, entah di pojok bawah, kiri, kanan, atas, bawah, terserah. Yang penting ada, karena bagi beberapa orang yang langsung mengambil atau mencaplok tanpa melihat cara penggunaan atau syarat-syarat yang tadi, yang di types of sisi lisensi tadi, mungkin jadi bermasalah nantinya, karena mereka hanya asal menggunakan saja, tidak memperhatikan syarat-syarat yang tadi. Dan juga ada beberapa hal yang nggak bisa kita jadikan atau gunakan sisi lisensi. Yang pertama itu logo, karena mungkin teman-teman tahu kasus Ruben Onsu, yaitu geprek Onsu. Itu kan logonya kalau misal kita jadikan sisi lisensi, artinya setiap orang dapat menggunakan logo tersebut, sehingga akan banyak logo yang sama yang nanti akan digunakan. Padahal logo itu berperan penting dalam dunia bisnis nantinya. Nah, kemudian ada fan art atau hasil karya dari seorang fans. Jadi ketika kita ada sebuah fan art, itu kan melihat dari karya orang lain ataupun dari foto orang lain, yang mana pertama-tama kita harus minta permisi dulu, izin dulu kepada orang tersebut, apakah kita dapat membuat karya melalui hasil jepretan orang lain ataupun melalui figur orang lain. Kita harus minta izin dulu. Nah, mungkin itu beberapa tips-tips saja. Kemudian yang keenam itu bagaimana sih cara kerja dari sisi lisensi ini? Yang pastinya sih yang utama harus menyertakan informasi yang tepat sesuai dengan syarat-syarat yang ada pada tipe-tipe lisensi tadi yang entah itu share alike atau non komersial atau no derives, itu harus kita perhatikan dan kita masukkan informasinya ke karya kita yang akan kita buat nantinya. Itu. Nah, juga ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan sisi lisensi ini. Yang pertama, mungkin aku rubah dulu ke bawah lagi. Nah, yang pertama itu ada contribute. Jadi kita dapat berkontribusi
pada budaya free work atau pekerjaan-pekerjaan yang bebas dipakai. Kemudian fans yang dimaksud di sini kita dapat menarik perhatian sejumlah fans, apalagi ketika kita sudah terkenal, kita mengeluarkan suatu karya, entah itu foto ataupun gambar atau apapun, ketika kita menggunakan sisi license ini, kita dapat menarik perhatian sejumlah fans, sehingga fans itu dapat menggunakan misal karya kita untuk dirubah lagi, untuk diupgrade lagi, dan diperbagus lagi ke depannya. Mungkin ini untuk generasi sekarang sudah banyak kreator yang menggunakan cara seperti ini. Kemudian alasan yang ketiga ada share, yaitu mempermudah kita untuk membagikan karya kita kepada khalayak ramai. Dan itu dapat mengangkat nama kita juga. Yang keempat ada yang namanya convenience. Nah, atau bisa dibilang kenyamanan. Jadi karena sistem CC ini yang dapat memberikan izin langsung kepada banyak karya atau kepada banyak pengguna, sehingga orang-orang nggak perlu lagi langsung menanyakan kepada orang atau kreator tersebut apakah boleh atau diizinkan untuk menggunakan karya mereka. Apalagi ketika kita menggunakan banyak karya orang lain untuk dirubah-rubah ataupun untuk menciptakan suatu hal yang baru, kita harus meminta secara langsung gitu kan ya kepada setiap orang yang memiliki karya tersebut. Tapi dengan menggunakan sisi license ini kita dapat langsung mengambilnya saja, tapi dengan memperhatikan syarat-syarat yang tadi. Kemudian ada yang namanya yang terakhir adaptability atau kemampuan untuk menyesuaikan diri. Jadi maksudnya di sini gimana sih? Maksudnya ketika kita membuat sisi license ini, orang-orang atau yang ingin menggunakan karya kita, mereka dapat menggunakan karya kita untuk mengupgrade lagi karya kita tersebut. Mungkin itu bisa menjadi lebih bagus, sehingga mereka dapat menyesuaikan, hanya dengan menyesuaikan karya kita, mereka dapat menghasilkan sebuah karya baru, dan juga itu menghasilkan sesuatu hal yang positif. Kemudian yang terakhir itu adalah pertanyaan, ketika kita menggunakan sisi license ini, apakah kita dapat menghasilkan pendapatan? Jawabannya dapat, tetapi kita nggak mendapatkan hasilnya langsung dari sisi lisensinya, ataupun orang-orang yang melanggar, kita bukan mendapatkan penghasilan dari situ. Tapi hal yang lain, bagaimana cara kita menggunakan karya kita dengan baik. Mungkin sebagai contoh, ketika kita menggunakan karya kita menjadi aplikasi, di aplikasi itu kita bisa memaparkan iklan, ataupun ketika kita menggunakan karya orang lain yang sisi license, kita dapat permain kartu, kita dapat membuatnya di dunia nyata, kita perjualbelikan, dan itu menghasilkan pendapatan kepada kita. Dan juga ada beberapa perusahaan yang menggunakan sistem itu dan tetap mendapatkan pendapatan. Nah, mungkin ini sedikit aja. Teman-teman bisa lihat ada credits di situ di bawah. Thanks. This presentation template was created by Slideshow, including icons by Platicon and infographic and image by Freepik. Jadi bisa dibilang kalau misalnya ini PPT aku ambil dari sebuah website yang namanya Slideshow. Jadi bisa kita lihat mereka memaparkan kreditnya atau sisi lisensinya lah bisa kita bilang. Pertama itu template-nya dibuat oleh Slideshow, terus mereka menggunakan ikonnya dari Platicon dan menggunakan infografik dan image-nya itu dari Freepik. Mungkin ini sebagai contoh aja gimana sih sisi lisensi itu atau penggunaan sisi lisensi ketika kita mengambil karya orang lain. Bisa sebagai contoh seperti ini. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman tentang sisi license ini atau Creative Commons license ini. Semoga teman-teman dapat pengetahuan yang baru dari sini. Sekian, terima kasih.